Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beri Anugrah Saputra dengan NIM 2521138. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan artikel saya yang berjudul Pengembangan Sistem Penjualan dan Pembudidayaan Ikan Hias Berbasis Web, Inovasi Teknologi untuk Keberlanjutan Bisnis. Nah, di sini saya menggunakan Cinta versi 4. Nah, adapun abstrak yang digunakan pada artikel ini yaitu pengembangan sistem penjualan dan pembudidayaan ikan hias berbasis web sebagai langkah inovatif untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mencapai keberlanjutan bisnis. Dalam konteks bisnis ikan hias, platform berbasis web memberikan keuntungan signifikan, memungkinkan pemilik usaha untuk mencapai pasar global secara lebih efektif. Integrasi teknologi informasi dalam sistem penjualan tidak hanya meningkatkan keterjangkauan produk, tetapi juga mempermudah transaksi dan pemantauan inventaris. Selain itu, artikel ini membahas penerapan teknologi monitoring untuk pembudidayaan ikan hias dengan menggunakan sensor dan sistem pengukuran otomatis untuk memantau kualitas air, suhu, dan parameter lingkungan lainnya. Dengan pengembangan sistem berbasis web yang terintegrasi, artikel ini bertujuan memberikan kontribusi pada pengembangan bisnis ikan hias yang berkelanjutan dan responsif terhadap tuntutan pasar modern. Nah, adapun pendahuluan yang digunakan pada artikel ini yakni ikan hias telah lama memainkan peran sentral dalam dunia akuarium dan industri hobi. Dengan pesona visual yang unik, pola warna yang menakjubkan, dan perilaku yang menarik, ikan hias telah berhasil memikat hati penggemar akuarium dari seluruh penjuru dunia. Seiring dengan perkembangan dan permintaan pasar yang terus meningkat atas ikan hias ini, industri budaya ikan hias telah berkembang menjadi salah satu sektor yang sangat penting dalam penjualan ke pasar luar negeri, serta menyediakan peluang ekonomi yang sangat besar. Namun, kesuksesan budidaya ikan hias bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat, melainkan budidaya ikan ini juga sebuah seni dan juga harus memiliki ilmu yang rumit, melibatkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan spesies ikan tertentu. Kualitas air juga perlu diperhatikan, apalagi apakah kualitas air bagus atau tidak. Lalu, perawatan nutrisi dan kesehatan yang baik. Selain itu, industri ini juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk keberlangsungan lingkungan agar dapat memastikan bahwa ekosistem alami dan keanekaragaman hayati terlindungi dari potensi dan dampak negatif dari praktik budidaya yang tidak bertanggung jawab. Nah, adapun tujuan dari sistem ini saya buat agar menjadi wadah bagi penelitian dan wawasan yang mendalam dari semua aspek ini, menggabungkan iptek dan praktik terbaik untuk memajukan industri budidaya ikan hias, serta mempromosikan praktik terbaik untuk mencatat dan menerbitkan penemuan tentang teknik-teknik dalam budidaya ikan hias. Nah, metodologi penelitiannya yang saya gunakan pada artikel ini yakni SDLC atau System Development Life Cycle atau lebih dikenal dengan sistem waterfall. Nah, berikut tahapan dari SDLC ini. Yang pertama, tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini juga disebut dengan istilah tahap kelayakan. Nah, di mana pengembang merencanakan proyek yang akan datang. Nah, dan tahap ini membantu mendefinisikan masalah dan ruang lingkup sistem yang ada serta menentukan tujuan sistem yang baru.
Nah, lalu ada tahap analisis. Nah, pengembang mengumpulkan semua detail spesifik yang diperlukan untuk sistem baru, serta menentukan ide awal untuk prototipe. Nah, lanjut tahap desain. Nah, pada tahap desain, rencana dan visi dijabarkan ke dalam dokumen desain perangkat lunak yang mencakup desain sistem, bahasa pemrograman, template platform, dan langkah-langkah keamanan aplikasi. Nah, yang selanjutnya tahap pengembangan. Nah, bagian ini di mana pengembang benar-benar menulis kode dan membangun aplikasi sesuai dengan dokumen desain sebelumnya. Nah, lalu tahap pengujian. Nah, yang keenam tahap implementasi dan integrasi, dan yang terakhir tahap pemeliharaan. Nah, berikut gambaran dari tahapan SDLC yang saya gunakan. Nah, ini. Baiklah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Nah, pada perencanaan sistem yang saya kembangkan saat ini, saya menggunakan use case diagram yang merupakan diagram yang bekerja dengan cara mendeskripsikan tipikal interaksi antara user sebuah sistem dengan satu sistem tersendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem itu dipakai. Nah, inilah use case diagram yang saya gunakan. Ini. Kita lebarkanlah sedikit. Nah, ini dia use case diagram yang saya gunakan. Nah, lalu selanjutnya yakni kelas diagram. Nah, kelas diagram ini mempunyai arti untuk menampilkan kelas-kelas atau paket-paket di dalam sistem dan relasi antar mereka. Nah, inilah kelas diagram yang saya gunakan. Nah, ini. Kita besarkan dikit. Nah, inilah kelas diagram yang saya gunakan. Selanjutnya, desain database. Nah, inilah desain database yang saya buat. Berikut adalah database dari tabel konsumen ikan hias. Yang pertama, aktornya, yakni nama, ID konsumen, tanggal beli, email, nomor HP, jenis kelamin, dan alamat. Nah, tipenya sendiri yakni varchar. Nah, selain varchar ada di tanggal beli, yakni date. Nah, date itu tanggal. Nah, selanjutnya tabel database login toko ikan hias. Yang aktornya yakni ID konsumen dan password. Tipenya varchar. Nah, lalu tabel pembelian ikan hias. Nah, yang pertama aktornya yakni nama, kedua ID konsumen, tanggal beli, kode ikan, jumlah ikan, pembayaran, metode pembayaran. Nah, tipenya sama seperti yang pertama tadi, yang tabel konsumen ikan hias. Seluruh tipenya varchar, kecuali tanggal beli ya, yakni date. Nah, adapun perancangan yang terbuka pada artikel ini, yakni ini. Nah, inilah input laporan pendaftaran konsumen pembelian ikan hias. Nah, ini inputnya. Lalu ini adalah input laporan login atau login panelnya. Nah, yang terakhir, selanjutnya input laporan pembelian ikan hias. Nah, ini dia inputnya. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini adalah output dari pendaftaran konsumen ikan hias. Nah, ini. Nah, ini dia. Lalu di bawahnya yang terakhir output pembelian ikan hias. Nah, ini. Nah,
Adapun codingan yang saya gunakan pada artikel berikut ini, yakni sebentar ya. Nah, berikut ini codingannya. Ini adalah codingan dari mana dia? Ini adalah codingan dari form pembelian ikan hias. Nah, yang ini nih. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia. Form konsumen pembelian ikan hias. Nah, yang tadi itu codingannya. Nah, ini codingannya. Codingan dari form pembelian ikan hias. Nah, selanjutnya masuk ke codingan dari login panel. Login panel ya. Login panel yang ini nih. Ini login panel. Dan ini codingannya. Nah, ini codingannya. Ini codingan. Lalu di input yang terakhir yakni pembelian ikan hias. Yang ini, nah, pembelian ikan hias kan. Laporan pembelian ikan hias. Codingannya seperti berikut. Nah, ini codingannya. Ini codingannya. Nah, langkah selanjutnya yakni masuk ke output. Nah, output. Codingan dari output. Nah, output itu yang ini nih. Nah, ini dia outputnya. Dan codingannya yang ini. Nah, ini dia codingannya. Ini codingan dari output. Pendaftaran konsumen pembelian ikan hias. Dia. Nah, lalu untuk output yang terakhir, ini pembelian ikan hias. Nah, ini pembelian ikan hias. Outputnya yang ini. Nah, ini dia output dari pembelian ikan hias. Nah, ini dia. Nah, ini. Nah, selanjutnya yakni kesimpulan. Setelah melakukan penelitian dan penganalisaan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem penjualan dan pembudidayaan ikan hias berbasis web merupakan langkah yang strategis, mendasar bagi kesuksesan dan keberlanjutan di bisnis di era digital ini. Integrasi teknologi web tidak hanya mempermudah akses pasar secara global, tetapi juga memberikan keunggulan dalam efisiensi operasional dan pengelolaan bisnis. Nah, kemampuan untuk memantau dan mengontrol aspek pembudidayaan seperti kualitas air dan suhu melalui platform web memberikan kontrol yang lebih baik kepada para pelaku bisnis. Nah, sehingga meningkatkan kualitas produk dan respon terhadap kebutuhan konsumen. Dengan adopsi teknologi ini, bisnis penjualan dan pembudidayaan ikan hias dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan, sambil tetap memastikan keberlanjutan ekosistem perairan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Nah, sekian penyampaian atau penjabaran artikel terkait pengembangan sistem penjualan dan pembudidayaan ikan hias berbasis web. Inovasi teknologi untuk keberlanjutan bisnis. Nah, jika ada salah-salah kata dan perbuatan dari saya mohon diberikan pintu maaf selebar-lebarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.